Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama kita, ad-dinun nasihah. Itu agama itu adalah nasihat, ketulusan. Buat siapa? Ya, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk awam mereka. Walhasil setiap orang tuh kalau dia terima nasihat, itu nasihat dia hadapkan, dia terima, dia tujukan kepada dirinya. Jangan nasihat yang dia dapatkan, ini nasihat nih buat si fulan, ini nasihat buat tetangga ana, ini nasihat buat teman ana, ini nasihat. Nah, dengar gak tuh lu sih. Jangan ditujukan ke orang, tujukan ke diri kita sendiri. Itu nasihat. Bilang, saya yang dituju dengan firman Allah, saya yang dituju dengan sabda Rasulullah, saya yang dituju dengan ucapan para ulama. Kalau seandainya dia orang yang pelaku dosa, buruan deh dia taubat. Wah, semuanya kita tukang bikin dosa. Siapa yang bilang saya nggak pernah bikin dosa? Siapa yang bilang nggak punya salah? Kita semuanya tukang bikin dosa. Ini berapa banyak kita ngomongin orang, kita ribain orang, kita bicarakan keburukan orang lain. Itu kalau udah duduk 2 orang atau 3 orang, ya udah pasti ngomongin orang lain. Udah pasti gosipin orang, ceritain orang, ghibah. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu waktu Siti Aisyah bilang, ya fulanah pendek ya Rasulullah. Itu doang satu kalimat. Bilang, ya Aisyah, engkau mengucapkan satu kalimat, kalau kalimat itu dimasukkan di lautan, itu lautan bakal jadi busuk semua. Gara-gara kalimat tersebut. Kalau kita ngucapin kalimat yang banyak, yang busuk, ya Allah, apa jadinya? Waliyadzubillah min dzalik. Kalau seseorang duduk berdua, bertiga, ayo bawa kitab kalamullah dia baca, atau ucapan Nabi Muhammad dia baca di antara mereka, atau kalam ulama. Nah, ini majelis macam begini yang akan membuahkan kebaikan. Jangan kita duduk sama sekali situ nggak ada kalamullah wala kalam rasul atau kalam ulama, nggak ada ilmu yang kita petik, wala ada zikir di situ. Habib Ali bilang, anak-anak zaman sekarang pikiran mereka tuh udah tenggelam dalam dunia. Mikirin kalau harga naik dia puyeng deh, aduh daging naik, cabai naik, minyak naik, semuanya naik. Begitu. Tapi giliran harga turun, dia girang deh. Tapi kalau aulia wa sholihin, tahu sumpaknya kenapa? Sumpaknya itu kalau mereka sholat nggak bisa khusyuk. Ketika sholat tuh hati tuh nggak hadir, nggak bisa fokus dalam sholatnya. Itu mereka sumpak. Ketika hati nggak bisa hadir dalam sholat, nggak bisa hudur dalam zikir, dalam tilawatul Quran, nah itu mereka sumpak, kesal. Tapi kegembiraan mereka yang terbesar kalau mereka mendapatkan kehadiran hati, kekhusyuan dalam sholat, dalam zikir, dalam tilawah. Sebab itu semualah yang menguatkan keimanan mereka. Orang kalau dia punya la ilaha illallah, beruntung. Barang siapa yang memiliki la ilaha illallah, dia punya segala kebaikan. Tapi itu la ilaha illallah kudu dikuatin, dijaga la ilaha illallah tersebut. Jaganya dengan banyak istighfar, dengan banyak zikir, dengan banyak tilawatul Quran, banyak sedekah, banyak beramal soleh, jaga diri dari kemaksiatan. Itu banyak di antara yang saya berjumpa, kata Habib Ali, orang yang di negeri kita ini, para aulia wa sholihin yang tiap hari wiridnya, zikirnya sekian banyak, sedekahnya sekian banyak. Masya Allah. Hakadha. Tapi orang sekarang nih kadang berlalu sehari semalam, atau 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun, nggak ada satu hasanat pun yang naik, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau dia buka lembaran kebaikan dia dapetin tuh lembaran kebaikan kosong, melompong. Dia buka lembaran catatan keburukan dia, penuh catatan keburukan dia. Sampai kapan kita mencederai diri kita? Kita ngeberatin, ngebebanin diri kita dengan kemaksiatan. Hari-hari berlalu, bulan-bulan berlalu, umur kita bagaikan dijarah, hilang begitu saja, habis begitu saja, dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Tanpa kehadiran dalam sholat, tanpa khusyuk dalam sholat, tanpa kehadiran, tanpa khusyuk dalam tilawatul Quran, dalam zikir. Begitu. Pemikiran kita tuh tenggelam dalam dunia. Waliyadzubillahi min dzalik. Mulai dari melek mata, pikirannya dunia. Siang pikirannya dunia, sore pikirannya dunia, mau tidur pikirannya dunia. Bangun tidur melek mata, pertama yang dia buka lagi urusan dunia lagi. Waliyadzubillahi min dzalik. Sedangkan sisi akhirat telantar, enggak terbayang di otaknya dia. Enggak berlalu seharian tuh enggak kepikir akhirat sama sekali. Dari pagi sampai pagi lagi enggak kepikiran akhirat sama sekali.
Seolah-olah dia akhirat tuh buat orang lain doang, dia nggak menuju akhirat. Kematian buat orang lain doang, bukan buat dia. Seolah-olah dia bakal hidup di dunia ini selama-lamanya, nggak bakalan sampai ke akhirat. Oh, dia kejar kejar setoran, ya, kejar dunia. Siang malam dalam ngumpulin harta, ya, dalam nyari keuntungan duniawi, nggak peduli dari haram ataupun dari halal. Wala dia berpikir apa di balik itu semua. Dia nggak berpikir di balik yang haram itu ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ada perhitungan di hadapan Allah taala. Di balik dunia, di balik dunia ada akhirat, di balik kehidupan ada kematian. Oh, setelah kematian tuh ada hal-hal yang menakutkan di hari kiamat. Ada pertanyaan munkar wa nakir di dalam kubur. Ada hisab di hadapan Allah. Kita harus berdiri di hadapan Allah taala, diinterogasi di hadapan Allah taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini orang sekarang betul-betul berpaling daripada akhirat, jauh daripada akhirat. Allah taala bilang iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Itu hisab semakin mendekati manusia, tapi manusia dalam ghaflah, dalam lalai, berpaling dari Allah taala. Padahal ini hisab, hari perhitungan makin mendekat. Ajal makin mendekat. Begitu. Itu dalam hadis disebutkan kalau kalian, ya, melihat ajal dan juga perjalanannya betapa dekat, betapa cepatnya, maka kalian akan membenci daripada perencanaan dan cita-cita dan juga tipuan-tipuan yang ada di balik itu semua. Ayo, kapan kita mau sadar? Ya. Sadarnya ada orang yang kalau sadarnya itu kalau udah dikejutkan dengan kematian, dia meninggal dunia, tahu-tahu ajal dia dicabut baru dia mau sadar. Ya percuma. Mau sadar sekarang ketika dia masih hidup di dunia ini, baru sadarnya dia manfaat. Kalau di akhirat hatta orang kafir juga sadar, cuma sadarnya mereka tidak membawa manfaat. Kita apabila meninggal dunia, kita bakal berpisah dari harta yang mana seumur hidup kita ngumpulin tuh harta, kita kumpulin tuh jabatan. Begitu kita mati, kita berpisah. Selamat tinggal harta, selamat tinggal jabatan. Oh, kita bakal tinggalin buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Oh, belum tentu tuh anak-anak juga kalau kita meninggal dunia bakal hatta ngirimin Fatihah buat kita, belum tentu kita difatihahin. Ya 3 hari, 7 hari udah gitu, goodbye abah, kalah, selamat tinggal, jangan disebut-sebut lagi pamali. Wala difatihahin, wala didoain. Kalau anaknya bayan dikit, ntar dia bikinin hall sesekali kalau lagi ada duit. Begitu kalau ingat. Ya Allah, wala dia niatin sedekah buat orang tuanya. Wah, hisabnya, harta yang dia tinggalin itu hisabnya dia yang tanggung besok di hari kiamat. Ya Allah. Ayo deh, bismillah. Kita taubat, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita perbekal diri kita untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berikan kita khawati mubarakah insyaAllah.